fitri dan yang kedua kasbi. Sifat-sifat baik yang didatangkan oleh syariat, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, yaitu dia terbagi dua. Fitri maksudnya seseorang mempunyai sifat itu dibawa dari lahirnya, dan ini Masya Allah keberkahan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua kasbi. Sifat kasbi adalah sifat yang dia peroleh setelah dia berusaha mensifati dirinya dengan sifat tersebut, bukan dari sifat aslinya, akan tetapi dia berusaha untuk mendapatkan sifat tersebut kemudian menjadi sifat aslinya. Makanya Asyad bin Qais ketika datang kepada Rasulullah SAW dengan kaumnya, kemudian kaum-kaumnya tergesa-gesa untuk bertemu dengan Rasulullah, sedangkan Asyad bin Qais dia tenang, kemudian dia rapikan pakaiannya, dia sisir rambutnya, kemudian dia ikat baik-baik ontanya, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah. Dia adalah orang yang terakhir datang. Rasulullah SAW mengatakan ketika datang Asyad bin Qais, inna fika ya ibn Qais, inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Sesungguhnya di dalam diri engkau wahai Asyad ada dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu ya Rasulullah? Al-hilmu wal-ana. Al-hilmu wal-ana, sifat tenang dan telaten. Sifat tenang, sifat yang terpuji. Al-hilm, sifat terpuji, tidak marah ketika dia dibuat marah oleh orang. Al-hilm wal-ana, sifat tenang, telaten dan teliti dan semacamnya. Kemudian Asyad bin Qais mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini dua sifat? Dua sifat ini saya bawa dari lahir atau saya dapatkan setelah saya besar? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak wahai Asyad, sesungguhnya sifat itu engkau bawa dari lahir. Menunjukkan semua sifat-sifat seperti ini, kalau seandainya kita tidak dapatkan dari lahir, dari fitrah yang Allah telah ciptakan kita, berarti mau tidak mau kita harus berbuat seperti itu. Menunjukkan bahwa semua sifat dan semua akhlak bisa dirubah. Jika seandainya ada orang mengatakan bahwa sifat tidak bisa dirubah, maka dia dusta. Kalau seandainya sifat tidak bisa dirubah, maka sia-sia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kitab, sia-sia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala para rasul dan para nabi. Kan tapi semua sifat bisa dirubah. Yang baik, yang buruk bisa baik. Yang marah bisa menjadi orang yang kalem. Yang orang tergesa-gesa bisa menjadi orang yang telaten, dan begitu seterusnya. Dan sifat ini isti'faf, menjaga diri dari sesuatu yang menjatuhkan martabatnya, adalah sebuah sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sifat qanaah juga harus dimiliki oleh seorang muslim. Mungkin dia besar dari lingkungan yang tidak dididik dari qanaah, dididik untuk hanya mengenal materi, untuk mengenal bagaimana untung dan semacamnya. Akan tapi ketika setelah dia mengenal din, setelah dia belajar agama, dia baru mengenal bagaimana harus qanaah di dalam hidup, sekaya apapun dirinya. Kemudian dia usahakan untuk hidup qanaah dengan apa yang telah Allah beri rezeki padanya. Kemudian Allah katakan yu'ifahullah, Allah janji untuk bisa mengqanaahkan dirinya. Wa man yastaghni, orang yang mempunyai sifat yang tidak pernah puas dengan harta yang dia miliki, orang yang tidak pernah puas dengan kekayaan, yang tidak pernah puas dengan harta dan semacamnya, kemudian dia mengaji dan menyadari, kemudian dia berusaha untuk merasakan dirinya kaya, sekaya apapun dirinya. Sebab kadang-kadang orang kaya pun dia tidak puas akan kekayaannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyana min dhahab, labtagha thalithahuma, wa la yamla'u fahu illa turab." Jika seandainya bagi anak Adam mempunyai 2 gunung dari emas, niscaya dia ingin memiliki yang ketiganya, dan tidak akan penuh mulutnya kecuali dengan tanah. Nah, kalau seandainya sifat yang seperti ini, dia usahakan dirinya kaya, bahwa dia merasakan cukup, dan dia redha dengan itu, Allah akan kayakan dirinya. Allah akan kayakan dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidaklah kekayaan harta, akan tapi kekayaan adalah kekayaan diri. Sesungguhnya banyaknya harta atau sedikitnya tidak menunjukkan kekayaan seseorang.
Karena kaya adalah sifat hati dan sifat diri. Kekayaan ada di dalam diri. Harta dia tidak bisa mengayakan. Yang kaya adalah diri. Yang kaya adalah diri sebagaimana yang kita terangkan nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Bab menafkahkan harta yang dicintai dan harta yang baik. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian hingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu nafkahkan dengannya. Dan janganlah kamu milah-milah yang jelek-jelek kemudian kamu nafkahkan dengannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Hadis Isnain wa Thalathumiyah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Abu Talhah radhiyallahu anhu
Thank you.